Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabriel dari Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. NIM saya 1929004-2023. Oke, untuk adik-adik semua, saya di sini selaku pengajar kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja ke materi yang saya ajarkan kepada adik-adik dan teman-teman. Kita di sini materi yang saya ambil yaitu mengenai pengenalan web proxy. Apakah teman-teman dan adik-adik mengetahui apa itu web proxy? Jika belum, mari kita mengenalnya. Apa itu web proxy atau proxy server ya? Proxy server adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja, sedangkan server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy itu, sehingga Anda tetap menggunakan jaringan internet yang digunakan sekarang dan hubungkan ke proxy server. Anda dapat menggunakan beberapa penyedia proxy server gratis yang sudah banyak ditawarkan di internet. Sangat mudah untuk menemukan proxy server seperti penyedia tas, buku, dan baju secara online. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai fungsi dan cara kerja web proxy itu. Untuk teman-teman semua dan adik-adik, proxy itu bertujuan untuk menghasilkan speed internet dan request yang cepat, karena situs yang diakses tidak semua diambil dari publik, sehingga sudah tersimpan dalam cache atau simpanan dari proxy, sehingga akan menghemat penggunaan bandwidth internasional. Nah, itu dia dari pengertian proxy server dan tujuan proxy server ya adik-adik dan teman-teman. Kita lanjut, kita masuk pada fungsi web proxy atau proxy server ya. Berdasarkan beberapa ulasan yang kita bahas sebelumnya, ada beberapa fungsi proxy pada umumnya, antara lain: pertama itu untuk meningkatkan keamanan pengguna. Kemudian yang kedua itu untuk memantau trafik. Ketiga, untuk mengakses jaringan atau website yang telah diblokir. Kemudian yang keempat, connecting sharing. Kelima, melakukan filtering. Dan keenam, caching. Oke, kita lanjut. Manfaat web proxy itu sendiri untuk meningkatkan kinerja jaringan. Proxy server mempunyai kemampuan untuk menyimpan data permintaan dari aplikasi klien. Jika klien sebelumnya pernah melakukan permintaan yang sama, maka tidak perlu dihubungkan langsung ke sumber situsnya, namun server akan mengambil data permintaan yang sama dari penyimpanan proxy. Dengan begitu, koneksi langsung pada server sumber biasanya dibatasi. Maka penggunaan bandwidth internet untuk koneksi langsung menjadi lebih berkurang. Memfilter permintaan digunakan untuk membatasi akses atau memfilter sebuah permintaan dari suatu situs ya. Server akan memfilter situs mana yang boleh dan tidak boleh diakses oleh klien. Dan server proxy juga itu bisa digunakan untuk memfilter aplikasi yang digunakan klien yang dapat menggunakan akses internet, sehingga akan mengurangi gangguan internet yang diterima. Begitu ya teman-teman dan adik-adik. Selanjutnya, cara kerja web proxy atau proxy server ya. Klien yang tersambung dengan proxy dapat meminta layanan tertentu seperti file, koneksi, akses webpack atau lainnya. Proxy yang digunakan akan memfilter permintaan layanan tersebut sesuai dengan aturan filternya. Sebagai contoh, kita ambil contoh. Proxy server dapat menyaring trafik berdasarkan IP address
Jika permintaan itu divalidasi oleh filternya, maka proxy akan menyediakan apa yang diminta dengan menyambungkan ke server yang diminta dan meminta layanan dari server tersebut untuk kliennya. Begitu ya. Ya, itulah materi yang bisa saya paparkan kepada teman-teman dan adik-adik. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung bertanya pada kolom komentar yang telah saya sediakan pada Google Classroom di kelas masing-masing ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.